Ya saya yang memang nggak belajar. Nah, saya sering bilang ada kesalahan saya, ada kesalahan saya. Ya itu kesalahan saya. Kalau soal tipu menipu mau kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Tapi kalau sekarang mah enggak lah saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, saya bilang ke Ya, polisi nggak ada aja sih. sidang lanjutan lagi. Hanya sidang kemarin itu meyakinkan bahwa alat bukti atau nopum baru itu memang benar ada, kemudian aslinya bisa saya tunjukkan, kemudian saya bersedia disumpah untuk menyatakan bahwa nopum itu memang benar-benar saya temukan begitu, Mas. Ya. Artinya itu saja. Kemudian setelah itu, setelah adanya sumpah tersebut, maka nanti akan dibuat berita acara sumpah yang ditandatangani oleh saya dan majelis hakim, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara PK tersebut. Selanjutnya akan diberitahukan kepada para termohon PK, yaitu Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Selanjutnya pemohon PK setelah diberitahukan dengan sah, ya, dengan sah dan layak, maka berkas perkara tersebut segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa di Mahkamah Agung dalam PK tersebut begitu. Peninjauan kembali gitu, Mas. Biasa disebut PK begitu, Mas. Ya. Ya, ya, ya. Atau terbukti bahwa yang memberikan kuasa bukan orang yang berwenang, maka saya optimis sekali eh, majelis hakim, ya, yudek yuris PK itu akan mengubah segala putusan, putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi dan kasasi itu harus dibatalkan karena di sana ada pertimbangan yang mempergunakan dalil-dalil yang tidak sah tersebut, sehingga hakim PK atau yudek yuris PK tersebut akan memutus tersendiri. Nah, saya yakin itu gitu. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Ya, bagaimana Ya. kabarnya hari ini Pak Zaini? Alhamdulillah sehat, Mas, tidak kekurangan suatu apapun. Gimana kabarnya Mas Haji dan keluarga? Alhamdulillah Pak, sehat juga Pak. Pak Zaini, kita bertemu kembali di Zoom Pak. Kita bahas kembali berkaitan dengan investasi JPN Batubara Pak, yang mana saat ini Pak Zaini tengah mengajukan PK gitu Pak. Dan informasi yang Pak Zaini sampaikan kemarin bahwa sidangnya berlangsung pada tanggal 10 April begitu Pak ya. Betul, betul. Nah, itu jalannya bagaimana Ya. Pak sidang kemarin Pak? Ya, jadi kan tanggal 14 Maret 2025 kemarin kan saya mengajukan permohonan PK. Ya, Kemudian saya sekaligus mengajukan memori PK. Alasan PK yang saya ajukan tersebut adalah pertama adalah adanya kesalahan kesalahan penerapan hukum. Terus kemudian adanya bukti baru begitu, Mas, atau nopum, biasa disebut nopum. Karena ini ada nopum baru, maka saya kemarin hari Kamis tanggal 10 April 2025 tersebut saya dilakukan penyumpahan, biasa disebut sidang sumpah begitu, Mas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Hakim Tunggal dalam sumpah PK tersebut menanyakan siapa yang menemukan alat bukti tersebut, kemudian di mana ditemukan, kemudian apakah saudara bersedia disumpah dan seterusnya begitu. ya, Setelah cross check semuanya berkaitan dengan putusan pengadilan negeri, berkaitan dengan putusan pengadilan tinggi, berkaitan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung, dicocokkan semua cocok, kemudian tenggang batas waktu untuk mengajukan PK masih dalam tenggang waktu, kemudian saya disumpah oleh Hakim Tunggal tersebut, Mas. ya, ya, Dan ya. itu alhamdulillah berjalan dengan lancar begitu, Mas. Hmm, hmm, hmm. Ya. Ya.
Jadi proses sidang PK itu hanya satu kali sidang, Pak Zeni, tidak ada sidang lanjutan lagi atau mungkin menghadirkan para saksi Oh, begitu. tidak ada sidang lanjutan lagi. Hanya sidang kemarin itu meyakinkan bahwa alat bukti atau novum baru itu memang benar ada, kemudian aslinya bisa saya tunjukkan, kemudian saya bersedia disumpah untuk menyatakan bahwa novum itu memang benar-benar saya temukan begitu, Mas. Ya. Artinya itu saja. Kemudian setelah adanya sumpah tersebut, maka nanti akan dibuat berita acara sumpah yang ditandatangani oleh saya dan majelis hakim, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara PK tersebut. Selanjutnya akan diberitahukan kepada para termohon PK, yaitu Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Selanjutnya pemohon PK setelah diberitahukan dengan sah ya, Ya. dengan sah dan layak, maka berkas perkara tersebut segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa di Mahkamah Agung dalam PK tersebut begitu. Peninjauan kembali gitu, Mas. Biasa disebut PK begitu, Mas. Ya. Ya, ya, ya. Oke, Pak Yeni. Sepanjang pengalaman Pak Zaini beracara begitu, Pak ya, apakah Pak Zaini juga sudah mengalami mengajukan PK beberapa kali dan itu bisa mengubah hasil putusan sebelumnya begitu, Pak? Ya, saya beberapa kali mengajukan PK, baik alasan-alasan adanya kesalahan penerapan hukum, kemudian adanya bukti baru itu sering saya, tapi kapasitasnya saya kan mewakili klien ya, Mas. Ya, Artinya di sana saya sebagai selaku kuasa hukum mengajukan, kemudian yang disumpah tersebut adalah pihak yang menemukan tersebut. Kalau sumpah dalam novum baru ini, kalau untuk pribadi saya, person saya itu baru sekali ini, Mas. Tetapi kalau mengajukan PK yang disumpah klien saya itu berkali-kali, Mas, sudah, ya, Mas. ya, Ya. ya. Oke, oke. Sejauh mana Pak optimisme Pak Zaini terkait dengan novum baru yang Pak Zaini temukan begitu, Pak Zaini? Jadi saya sangat optimis dengan novum baru yang saya temukan ini, karena di dalam perkara nomor 20 nomor 28 tersebut, kuasa hukum tergugat 4 yaitu BMT Darussalam, ternyata surat kuasanya itu kan ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang Ya, berdasarkan novum baru saya ini. Padahal dalam pertimbangan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian kasasi Mahkamah Agung, eh, dalil-dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat 4 tersebut dipertimbangkan. Maka karena ini diketahui berdasarkan alat bukti yang saya ajukan ini, nanti diketahui atau terbukti bahwa yang memberikan kuasa bukan orang yang berwenang, maka saya optimis sekali eh, majelis hakim ya, yudek yuris PK itu akan mengubah segala putusan, putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi dan kasasi itu harus dibatalkan karena di sana ada pertimbangan yang mempergunakan dalil-dalil yang tidak sah tersebut, sehingga hakim PK atau yudek yuris PK tersebut akan memutus tersendiri. Nah, saya yakin itu gitu. ya, Kemudian berkaitan dengan kesalahan hukum yang diterapkan, uh, itu itu jadi pengadilan tinggi itu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau peradilan umum tidak berwenang mengadili, yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama, itu hanya mempergunakan hukum saja secara parsial, tidak secara komprehensif. Padahal secara komprehensif, baik itu berdasarkan undang-undang kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung dan seterusnya, bahwa eh, yang berwenang mengadili perkara pidana maupun perdata itu adalah hakim peradilan umum atau
pengadilan dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu Mas. Ya, Karena kewenangan dari pengadilan agama itu hanya perkara-perkara tertentu saja ya, itu yang mana para pihak secara sukarela menundukkan diri begitu Mas kepada hukum Islam. Padahal dalam perkara yang saya ajukan ini, para pihak tersebut tidak pernah menundukkan diri secara sukarela. Artinya yang berlaku kepada para pihak ini tetap hukum positif yang umum, artinya perdata biasa begitu, Mas. ya, Ya, BW dan seterusnya begitu, Mas. ya, Ya. ya. Padahal kan kasus Pak Zeni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini saling berkaitan dengan perkara Bu Lis di Pengadilan Negeri Bogor. Bahkan dikatakan sama karena investasinya pun sama, JPN Batubara. Dan di Pengadilan Negeri Bogor pun menolak jika kasus ini diselesaikan di Pengadilan Agama karena yang berwenang adalah tetap Pengadilan Negeri gitu, Pak. Nah, ini apakah juga tidak menjadi pertimbangan atau maupun Pak Zainib gitu, Pak? Karena memang apa namanya kasus ini tidak berkaitan dengan investasi syariah begitu. Ya, jadi benar. Pertimbangan Pengadilan Negeri Bogor yang menangani perkaranya Bu Ilis, yang saya di sana selaku kuasa hukumnya itu, mereka mengambil secara komprehensif, artinya secara keseluruhan. Mereka mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Agung. Maka berdasarkan Undang-Undang Kehakiman dan Mahkamah Agung, kemudian eh, pertimbangan tentang pengadilan agama itu, maka mereka menyimpulkan atau mengambil suatu keputusan bahwa yang berwenang menangani perkara perdata dalam hal ini perkaranya Bu Ilis itu adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hmm. Mohon maaf, Pengadilan Negeri Bogor. Ya, Hal tersebut juga didukung dengan adanya pilihan hukum yang dipilih para pihak antara Bu Ilis dengan salah satu tergugat itu menyatakan pilihan hukum kalau terjadi suatu perkara dengan perjanjian tersebut maka akan diselesaikan di peradilan umum, dalam hal ini Peradilan Negeri Bogor, ya, Pengadilan ya, Negeri ya, Bogor begitu Mas. ya, Jadi kalau Pengadilan Negeri Bogor itu mengambil secara komprehensif, ya, artinya semua perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pengadilan itu dipertimbangkan secara keseluruhan, beda dengan perkara saya, Pengadilan Tinggi itu hanya mengambil pasal 49, ini termasuk ekonomi syariah, begitu. Tetapi mereka tidak mempertimbangkan berkaitan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur kewenangan mengadili dalam suatu perkara tersebut, baik itu undang-undang kehakiman maupun undang-undang kehakiman dan seterusnya begitu Mas. ya, Bahkan amat yang sangat salah, jelas salahnya itu mereka mempergunakan untuk memutus tersebut mempergunakan suatu alat bukti yang dimana saya selaku penggugat itu tidak terlibat dalam suatu perjanjian tersebut. ya, betul. Padahal pasal 1340 KUA Perdata itu menjelaskan bahwa undang-undang itu, bahwa perjanjian itu hanya berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Tidak boleh tidak boleh menimbulkan manfaat bagi orang lain, kan begitu. Nah, itu jelas salah begitu, Mas. Jadi sudah di Pengadilan Tinggi ini sudah hanya hanya mengambil ketentuan undang-undang yang menguntungkan saja, terus kemudian juga melanggar mempergunakan suatu perjanjian yang tidak pernah saya tanda tangani, bahkan sebelumnya saya tidak pernah tahu begitu, Mas. Ya, 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 baik, baik. ya, begitu, Ya. Mas.